Pembukuan di Cortex ini jauh lebih modern, lebih efisien. Apa itu pemindah bukuan? Kawan pajak dapat mengajukan di mana saja dan kapan saja. Apakah saldonya ini otomatis berubah, Bang Pandu? Akan dapat dilihat oleh wajib pajak pada akunnya masing-masing. Pergi ke pasar membeli rujak, jangan lupa membeli kentang. Halo kawan pajak, jumpa kembali di podcast Sementara. Baik, kembali lagi dengan podcast Senang tahu tentang pajak Sinta. Setelah lama vakum dari dunia perpodcastan, KPP Pratama Sintang pada kesempatan kali ini menghadirkan lagi episode terbaru podcast Senentang. Dan pastinya saya Larasati di sini tidak sendirian bersama rekan saya Bang Pandu. Selamat sore Bang Pandu. Selamat sore Kak. Halo kawan pajak, senang sekali kita bisa menyapa kembali kawan pajak di podcast Senentang ini. Tentunya kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Kak. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pemindah bukuan atau PBK. Oke, jadi kita bahas PBK nih pada kesempatan kali ini Bang Pandu karena wajib pajak ini banyak sekali yang masih penasaran tentang gimana proses pemindah bukuan di era Cortex ini Bang Pandu. Mungkin Bang Pandu bisa jelaskan dulu nih ke wajib pajak sebenarnya apa itu pemindah bukuan dan juga kenapa penting banget untuk diketahui oleh para wajib pajak sekalian. Baik, kawan pajak, untuk pemindah bukuan ini adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerima pajak yang sesuai. Misalnya kita terjadi kesalahan bayar baik identitas pembayar maupun salah akun pajak atau salah jenis setor ataupun adanya terjadinya kelebihan pembayaran pajak, itu bisa dilakukan secara pemindah bukuan ya. Baik, jadi intinya ini karena kita ada kesalahan pembayaran ya Bang Pandu ya. Betul sekali Kak. Oke, tapi di era Cortex ini apakah semuanya bisa dilakukan pemindah bukuan nih? Semua kesalahan apakah bisa solusinya itu pemindah bukuan? Baik, Kak, untuk pemindah bukuan sendiri kita sudah ada PMK nomor 81 Kak. Jadi PMK ini yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi, di mana di dalamnya juga termasuk yaitu pemindah bukuan. Ada beberapa kriteria yang dapat dilakukan pemindah bukuan seperti penggunaan deposit pajak. Jadi ketika pembayaran deposit pajak itu belum tertuju kepada salah satu jenis pajaknya Kak. Jadi untuk pembayaran deposit pajak tersebut perlu dilakukan pemindah bukuan, baik secara langsung pemindah bukuan maupun pemindah bukuan melalui pelaporan SPT-nya. Kemudian selain deposit kita ada pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak dan kewajiban hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu selama belum digunakan untuk validasi PHTB masih bisa dilakukan pemindah bukuan. Kemudian untuk penyetoran biaya materai, bagi yang menggunakan materi teraan atas pembayaran di mukanya bisa dilakukan pemindah bukuan seperti itu. Satu lagi yaitu jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, itu dapat dilakukan pemindah bukuan Kak. Baik, berarti kalau bisa dirangkum ini ada 4 kriteria ya Bang Pandu ya? Betul Kak. Yang pertama apabila pembayarannya masih status deposit. Betul. Lalu yang kedua apabila pembayaran atas validasi PHTB-nya belum digunakan atau belum terbit surat keterangan validasi PHTB-nya. Betul sekali. Yang ketiga terkait dengan pembayaran di muka biaya materai, dan juga yang terakhir adalah apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Betul seperti sekali. itu. Iya. Semisal nih ada kesalahan pembayaran yang di luar 4 kriteria itu Bang Pandu, kira-kira solusinya gimana Bang Pandu? Baik, untuk pembayaran yang tidak dapat digunakan karena di luar 4 kriteria tersebut, dapat diajukan menggunakan PYSTT atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang Kak. Baik. Itu. Oh berarti ini beda mekanisme lagi ya Bang Pandu ya? Beda mekanisme, dan tentu saja untuk PYSTT ini lebih lama, lebih rumit daripada pemindah bukuan Kak. Jadi lebih nyaman gunakan pemindah bukuan seperti itu. Baik. Kalau untuk proses dari pemindah bukuannya ini melalui sistem Cortex ini gimana Bang?
Baik, untuk pemindah bukuan di Cortex ini jauh lebih modern, lebih efisien. Kalau dulu kita untuk pemindah bukuan wajib pajak atau kawan pajak ini harus ke KPP, harus ke kantor untuk mengajukan berkas. Sekarang sudah tidak perlu lagi, Pak. Oke. Jadi untuk pelapor pemindah bukuan ini, kawan pajak dapat mengajukan di mana saja dan kapan saja melalui laman web Cortex yang lebih efisien dan dapat dilakukan di mana saja kapan saja. Berarti sudah nggak pakai kertas lagi, sudah paperless ya Bang Pandu. Betul ya? sekali, ya. Oke, berarti dan juga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor saat Betul. ini karena tidak ada berkas fisik lagi. Betul. Sudah online semuanya melalui akun Cortex gitu ya Bang Pandu. Kalau untuk langkah-langkahnya Bang Pandu, bisa Baik. dijelasin Bang Pandu? Baik, untuk langkah-langkahnya seperti Cortex pada umumnya, jadi wajib pajak wajib harus memiliki akun. Jadi aktivasi akun tetap wajib. Nanti silakan wajib pajak untuk aktifkan akunnya. Nanti login ke menu Cortex di laman Cortex djp.pajak.go.id. Nanti silakan login menggunakan NIK dan password yang sudah digunakan. Kemudian nanti ke menu jangan lupa impersonating bagi yang mewakili badan usaha atau instansi pemerintah. Nanti silahkan lakukan impersonating. Setelah itu ke menu pembayaran. Pada menu pembayaran nanti ada submenu permohonan pemindah bukuan, Kak. Jadi nanti setelah masuk ke menu pemindah bukuan tersebut, di situ di dashboardnya akan muncul history. Jadi pernah mengajukan PPK mana, yang sudah selesai mana, dan yang belum mana, ada di situ semua, Pak. Jadi untuk permohonan baru, tombol create pemindah bukuan juga ada. Nanti itu silahkan diklik, silahkan diisi formulir yang seharusnya diisi, silahkan diisi. Kemudian nanti untuk daftar pembayarannya akan muncul di situ, silahkan dicari daftar pembayaran yang hendak dipemindah bukukan. Jadi nanti di situ akan muncul NTPN, kode jenis pajak, kode jenis setor maupun masa pajaknya akan tercantum di situ. Silahkan dipilih untuk diajukan pemindah bukuan. Setelah itu tanda tangani secara elektronik, jadi jangan lupa untuk kode otorisasi DJP-nya juga diaktifkan. Kemudian klik permohonan atau submit permohonan tersebut. Nah, nanti wajib pajak dapat melihat alur dari penyelesaian permohonan tersebut sampai dengan mana akan dapat dilihat oleh wajib pajak pada akunnya masing-masing, seperti itu. Baik, berarti proses ini lebih mudah karena semua NTPN, Betul. kode jenis pajak, kode MAP, semuanya sudah otomatis ada di Cortex. Betul sekali. Jadi kita tinggal pilih aja yang ada di Cortex, mana yang akan dipindah bukukan, dan nanti kita bisa melihat prosesnya kayak mana ya Bang Pandu ya. Betul sekali. Jadi lebih cepat, lebih efisien, paperless juga, dan nggak ribet ya Bang Pandu ya. Betul. Oke, lalu setelah pemindah bukuan ini, apakah saldonya ini otomatis berubah, Bang Pandu? Kita bisa ngecek nggak untuk saldonya ini? Tentu saja bisa. Jadi nanti akun wajib pajak itu memiliki buku besar juga. Selain dari form dashboard dari pemindah bukuan tersebut, melihat prosesnya tersebut, ketika uang sudah masuk ke deposit atau ke rekening, ke deposit, mohon maaf, itu akan muncul rekornya pada buku besar tersebut. Itu dipindah bukukan kemana, digunakan untuk pembayaran apa, akan muncul di buku besarnya tersebut. Baik, berarti apabila sudah berhasil pemindah bukuannya, itu nanti otomatis akan menyesuaikan. Dan wajib pajak pun bisa mengetahui dan juga memonitor saldo pajaknya ya Bang Pandu. Betul ya? sekali, ya. Baik, jadi bagi kawan pajak tentunya ini perlu dieksplorasi juga ya Bang Pandu ya. Jadi fitur-fitur di Cortex saat ini sudah lebih mudah, jadi kawan pajak silahkan ikuti saja alur yang ada di aplikasinya ya Bang Pandu ya. Sekali. Pastinya juga harus memanfaatkan fitur-fitur atau fasilitas yang ada di aplikasi Cortex seperti itu. Dan juga nih kalau wajib pajak ada kesulitan Bang Pandu, kira-kira boleh nggak datang ke kantor Bang Pandu? Boleh sekali kawan pajak. Jadi kawan pajak kalau kesulitan dapat menghubungi kami melalui Kering Pajak di 1500200 atau di layanan chat IG. Kemudian dapat juga datang ke kantor. Nanti tim helpdesk kami akan dengan senang hati membantu kawan pajak untuk menyelesaikan proses pemindah bukuan tersebut maupun proses yang lainnya juga. Selama kami dapat membantu, dengan senang hati akan kami bantu.
Baik, jadi sebelum kita bisa menikmati kemudahan pemindah bukuan, tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan ya Bang Pandu ya, yaitu aktivasi akun Cortex Betul. dan juga aktifkan KODJP atau kode otorisasi DJP-nya, Betul seperti sekali, Kak. itu. Dan juga sepertinya sudah lengkap sekali ya penjelasan kita di podcast kali ini Bang Pandu tentang pemindah bukuan, dan apabila teman-teman ada pertanyaan dan juga ingin info lebih lanjut, silahkan follow media sosial kami, ada di Twitter, Instagram, dan juga ada YouTube channelnya, seperti itu. Lalu kita sebelum pesan-pesan sponsor, kita ada himbauan juga. Akhir-akhir ini banyak sekali penipuan nih Bang Pandu. Betul Jadi sekali. teman-teman pajak harus lebih aware lagi ya sekarang ya Bang Pandu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau jika ada yang mengganjal, ada SMS atau ada WA yang mengatasnamakan DJP, jangan ragu untuk menghubungi kami di 1500200 Kering Pajak tadi, ataupun ke KPP terdekat, silahkan ditanyakan. Iya betul, karena banyak banget nih sekarang yang ngirim-ngirim link, ngirim-ngirim aplikasi ya Bang Pandu betul ya. sekali. Maka dari itu lebih nyaman sih dikonfirmasi langsung ke kantor pajak atau Betul. ditanyakan di Kering Pajak di 1500200. Betul. Baik, sepertinya sudah sangat lengkap sekali penjelasan kita ya Bang Pandu. Iya. Semoga penjelasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Dan juga kami ingatkan sekali lagi bahwa seluruh layanan kami tidak dipungut biaya atau gratis. Ada manisan, ada selasi, ada kelapa, ada kue putu. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di podcast Senentang berikutnya. Pajak Pajak Tunggu, Tangguh, Indonesia Indonesia Tangguh.